Oke teman-teman, wah ketemu lagi ini siaran percobaan yang ketiga di malam ini. Kita masih bahas buku yang sama, yaitu Filosofi Teras. Ya, sambil menunggu teman-teman yang mungkin malam ini gabut alias nggak bisa tidur, nah, bisa nonton tayangan ini. Nah, sambil nunggu teman-teman gabung, maka akan saya jelaskan dulu filosofi teras itu apa gitu loh. Nah, filosofi teras yang akan kita bahas kali ini itu berdasarkan buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Nah, buku ini diterbitkan tahun 2019 awalnya dulu oleh penerbit Gramet, penerbit Kompas. Nah, penerbit Kompas. Nah, penerbit Kompas itu sudah mencetak buku Filosofi Teras itu berulang-ulang kali, sehingga buku Filosofi Teras ini menjadi nasional bestseller atau buku laris tingkat nasional. Nah, kita akan membahas salah satu dasar dari filosofi teras itu. Nah, di filosofi teras kita akan mengenal istilah dikotomi kendali. Nah, dikotomi kendali itu pembahasannya ada di bab 4. Nah, dikotomi kendali itu awal mulanya itu kita awali dengan kata-kata yang berasal dari Epictetus lah. Epictetus itu siapa? Epictetus itu ini filosof yang mengembangkan filosofi teras lah, gambarnya atau mukanya seperti ini. Nanti bisa cari di Google ya teman-teman. Nah, Epictetus itu mengatakan seperti ini. Wah, ini dalam bahasa Inggris loh, saya susah. Coba ya, yang penting kita baca ya. Some things are up to us. Nah, some things are not up to us. Nah, Epictetus dalam Enchiridion. Nah, di sini kalau diartikan itu dikatakan bahwa ada hal-hal di bawah kendali, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Jadi, untuk lebih jelasnya itu bisa diartikan seperti ini. Ada hal-hal di bawah kendali atau tergantung pada diri kita, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali atau tidak tergantung pada kita. Nah, apa saja contohnya hal-hal yang tidak di bawah kendali kita? Nah, di sini dikatakan satu, tindakan orang lain. Nah, tindakan orang lain itu bukan merupakan sesuatu yang berada di bawah kendali kita, karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain agar berpihak seperti atau sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada juga tindakan yang tidak berada di bawah kendali kita. Contohnya opini orang lain. Nah, opini orang lain itu tidak berada di bawah kendali kita. Jadi misalnya ada orang yang beropini bahwa oh, motor merek A itu lebih baik daripada merek B. Nah, itu kita nggak bisa mengendalikan bahwa dia harus berpikiran bahwa motor merek B itu lebih baik daripada merek A. Artinya kita tidak bisa mengendalikan opini dia. Kalau dia punya keyakinan motor merek A itu lebih baik, ya itu jadi pendapat dia. Kita tidak bisa mengendalikan bahwa dia harus berpendapat bahwa motor B itu yang lebih baik. Nah, itu opini orang lain itu tidak berada di bawah kendali kita. Kemudian ada reputasi atau popularitas kita. Nah, reputasi popularitas kita itu bukan sesuatu yang berada di bawah kendali kita. Contohnya sekarang, popularitas itu diukur dari jumlahnya komen atau jumlahnya like di media sosial. Nah, jumlah like, jumlah komentar itu kadangkala membuat orang itu menjadi buta ya, menjadi khilaf bahwa dia menganggap bahwa dirinya itu akan merasa senang atau dia akan merasa senang ketika banyak like, ketika banyak komentar seperti itu. Padahal banyaknya komentar, banyaknya like itu bukanlah tolak ukur kesenangan, dan itu menjadi sesuatu yang rapuh. Kenapa? Karena like, komentar dan lain-lain yang
yang sifatnya bergantung pada orang lain, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi jangan sampai kita berpikir seperti ini, wah nanti saya akan senang banget iki. Nah, aku ngupload foto iki, wah sing like ono wong 1000. Nah, itu jangan berpikiran seperti itu. Karena nanti kalau like-nya nggak ada 1000, kita nggak bahagia no. Padahal like yang jumlahnya 1000 itu bukan berada di bawah kendali kita, karena itu berada di bawah kendali orang lain. Kemudian kesehatan kita. Nah, kesehatan kita itu juga bukan berada di bawah kendali kita. Contohnya ini sekarang terjadi, yaitu wabah COVID-19 inilah. Pandemi COVID-19 itu tidak berada di bawah kendali diri kita. Kita nggak tahu loh kalau kita itu ternyata OTG atau orang tanpa gejala. Artinya ya kesehatan itu memang bukan berada di bawah kendali kita. Kemudian kekayaan. Nah, kekayaan itu juga tidak berada di bawah kendali kita. Karena apa? Karena kekayaan itu sifatnya sangat sangat rapuh juga. Kalau misalnya sumber kekayaan kita berasal dari perdagangan. Nah, perdagangan kita perdagangan besar, di mana banyak distributor-distributor yang mempercayakan pasokannya dari kita. Akan tetapi ujuk-ujuk beberapa distributor itu memutuskan kontraknya. Nah, di situ pemutusan kontrak secara sepihak itu kan juga bukan berasal dari diri kita. Sehingga apa? Sehingga kekayaan itu bisa dikatakan bahwa itu merupakan sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kemudian kondisi saat kita lahir, misalnya jenis kelamin, kemudian orang tua, saudara, warna kulit, kebangsaan, nah, itu juga hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita nggak bisa milih. Aku pengen lahirnya itu harusnya aku perempuan misalnya. Padahal kenyataannya saya laki-laki. Itu juga nggak bisa seperti itu. Kemudian wah mbok ngerti aku ki dadi anak turune wong Eropa biar tiap hari bisa makan hamburger misalnya seperti itu kita juga nggak bisa milih, karena itu merupakan takdir yang berada di luar kendali kita. Kemudian ada juga contohnya segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita, contohnya cuaca, gempa bumi, atau peristiwa alam lainnya. Nah, cuaca itu jelas tidak berada di bawah kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan bahwa besok pagi jangan hujan. Wah, sering toh kita misalnya punya agenda bahwa besok pagi saya mau piknik ke Candi Borobudur. Nah, aku pengen lagi esok-esok ora udan. Nah, ujuk-ujuk pagi harinya ketika kita mau berangkat ke Borobudur ternyata hujan. Nah, kemudian kita stres. Nah, seharusnya kita nggak boleh stres. Kenapa? Karena hujan itu termasuk dalam cuaca yang tidak bisa kita kendalikan seperti itu. Kemudian contohnya yang tidak bisa kita kendalikan di zaman sekarang, misalnya ada harga saham, kemudian indeks pasar modal, kemudian razia sepeda motor, nilai tukar rupiah. Wah, itu contoh-contoh peristiwa di era saat ini yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, tapi ada beberapa hal yang berada di bawah kendali kita. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang gabung, kenapa kok filosofi teras ini membahas hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak berada di bawah kendali kita. Nah, ini harapannya agar nanti kita bisa mengidentifikasi. Ketika hal-hal yang bisa kita kendalikan, ya maka kita kendalikan. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ya udah, jangan kita kendalikan dan jangan terlalu berharap pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, lanjut. Ini ada beberapa hal, atau ini kalau di buku filosofi teras itu tertulis 4 hal. 4 hal yang memang benar-benar berada di bawah kendali kita. 1. Nah, itu adalah pertimbangan atau judgement atau bisa berupa opini atau persepsi kita. Lah, opini, persepsi kita atau pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam pikiran kita
itu semuanya berada di bawah kendali kita. Jadi misal terjadi kerusakan alam misalnya, atau misalnya terjadi harga sahamnya sedang anjlok. Nah, kita nggak bisa mengubah seketika bahwa harga saham itu harus naik saat itu juga. Akan tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengubah opini kita atau perspektif kita. Ternyata saham ini sedang turun. Wah, aku padahal duwe saham perusahaan A itu banyak sekali. Ya, kita berpikiran positif saja. Kita ubah opini yang ada di dalam otak kita. Mungkin ini menjadi salah satu langkah di mana saya bisa memborong saham perusahaan A ini lebih banyak. Nah, opini-opini ini bisa kita ciptakan karena opini di dalam otak kita merupakan hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Kemudian yang kedua, yang bisa kita kendalikan apa? Yang bisa kita kendalikan adalah keinginan kita. Nah, keinginan kita pribadi itu bisa kita kendalikan. Jadi misalnya, saya pengen motor NMAX. Wah, motornya NMAX itu kan besar. Wah, kita cocok ya aku gitu. Karena tapi keadaan tidak memungkinkan. Wah, ini sedang pandemi. Ini kita sedang susah-susahnya uang. Maksudnya kita mau beli. Kalau kita mau beli nanti bisa stres no. Kalau kita paksa beli. Wah, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih penting, lebih prioritas, maka keinginan untuk membeli NMAX ini bisa kita ubah. Ya udahlah, nggak usah beli dulu, kita pakai motor yang sudah ada dulu. Nah, di sini menjadi pelajaran bahwa ternyata keinginan itu merupakan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ada juga yang ketiga, yaitu tujuan. Nah, tujuan kita itu bisa kita kendalikan. Ini sangat penting. Contohnya, ketika ada cita-cita atau tujuan kita kok kelihatannya nggak mungkin tercapai, nah kita bisa mengubah tujuan kita untuk menuju ke tujuan yang baru. Nah, ini adalah dasar kita untuk mengendalikan tujuan. Contoh konkretnya, kita waktu kecil bercita-cita pengen jadi pilot. Tapi kok setelah lulus SMA kita daftar pilot nggak diterima. Nah, tombol-tombolnya yang jurusan PGSD, akhir-akhirnya jadi guru. Nah, kita mau nggak mau harus mengubah tujuan kita, karena kalau kita tidak mengubah tujuan kita, kuliah PGSD tapi pengennya jadi pilot, aku uripe kudu jadi pilot, tapi kenyataannya kuliah di jurusan PGSD, ya itu nggak mungkin juga. Kita harus mengubah tujuan. Tujuan pilot itu harus kita ubah. Harus kita sesuaikan dengan realita yang ada. Realitanya apa? Realitanya sekarang saya ini mahasiswa PGSD. Ya mau nggak mau nanti keluarannya adalah menjadi seorang guru SD. Sehingga tujuan akhirnya harus kita ubah. Yang tadinya cita-citanya dari pilot kita ubah menjadi guru. Seperti itu. Itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kemudian pokoknya, di sini ada tulisan juga yang keempat bahwa segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri merupakan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Jadi tindakan-tindakan kita itu bisa kita kendalikan. Pilihan-pilihan kita itu bisa kita kendalikan. Kalau tindakan orang lain, pilihan orang lain itu tidak bisa kita kendalikan. Sehingga apa? Kalau tadi sudah disebutkan 4 hal yang berada di bawah kendali kita, dan tadi saya sudah menjelaskan sekitar 8 hal yang tidak menjadi sesuatu di bawah kendali kita, maka ada beberapa hal yang bisa kita petik bahwa satu, identifikasi itu penting agar kita tidak terpaku pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Karena kalau kita berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, ada ini cuma stres. Contoh sederhananya soal cuaca tadi. Kita nggak bisa ngubah sing kudune iki ora udan, tapi nyatane udan. Wah, susah banget. Karena itu merupakan kejadian atau fenomena alam yang benar-benar di bawah luar kendali kita. Kemudian hikmah yang kedua, ketika kita bisa mengetahui mana yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan,
maka kita bisa memikirkan atau lebih berfokus pada things we can control, atau segala sesuatu yang bisa kita kontrol. Nah, sesuatu yang bisa kita kontrol dan kemudian kita mengontrolnya itu menjadi sesuatu yang lebih rasional atau lebih masuk akal, karena kita mengendalikan hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita sudah tahu mana hal yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan, maka kita bisa lebih bebas dalam menjalani kehidupan ini dan bisa lebih tenang dalam memahami setiap fenomena yang terjadi. Kita bisa ngeyem-yemi hati kita, iki aku raiso mengendalikan itu. Yo wis, saya punya cara atau punya beberapa hal yang bisa saya lakukan atau bisa saya kendalikan. Nek ono fenomena seperti ini, kita hanya bisa mengubah pikiran kita, mengubah perspektif kita, mengubah keinginan kita, seperti itu. Jadi ada contoh pelajaran ini dari bukunya Stephen Covey di Seven Habits for Effective People. Di sana dianalogikan bahwa ada burung di Eropa itu mereka membentuk sebuah formasi. Formasi itu berubah ketika mereka terbang. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa formasi itu berubah karena apa? Dalam rangka untuk menyesuaikan kepak sayap mereka terhadap angin yang sedang terjadi. Nah, di sini menjadi pelajaran bahwa ternyata angin itu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, dan burung itu sadar bahwa angin tidak bisa dikendalikan, sehingga burung itu mengubah kepak atau mengubah posisi sayapnya menyesuaikan dengan angin agar mereka tetap bisa terbang. Nah, ini pentingnya kita belajar mengenai apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa dikendalikan. Nah, kalau di buku Filosofi Teras, pelajaran itu dikatakan sebagai dikotomi tindakan. Nah, dikotomi tindakan. Dikotomi kendali, dikotomi kendali, bahwa ketika kita ingin mengendalikan maka muncul dikotomi atau dua pilihan. Ini bisa dikendalikan, ini tidak bisa dikendalikan. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kuncinya pengen bahagia, nah caranya adalah kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Jangan paksakan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Oke ya, kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, filosofi teras utamanya tentang dikotomi kendali itu seperti apa. Oke, nggak ada, maka saya tutup dengan ungkapan atau kutipan dari Epictetus dalam Discourses. Nah, di sini dikatakan bahwa siapapun yang mengingini atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya, dia tidak pernah akan benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri. Tetapi akan terus terombang-ambing, terseret hal-hal tersebut. Singkatnya, ungkapan ini dapat diartikan bahwa kalau kita mengingini sesuatu yang berada di luar kendali kita, maka kita akan dikontrol oleh sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan itu. Singkatnya, kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, kalau kita ingin menjadi diri kita sendiri, ingin merdeka, maka pahamilah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Itu dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, minum kopi dulu. Wah, ini kopi mantap.